Hai teman-teman sekalian, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan menjadi fondasi dari sebuah keluarga, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Banyak dari kita mungkin sering mendengarnya, tapi kita tidak tahu secara jelas apa saja isi dan pentingnya hukum ini bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Yuk kita bahas. Nah, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, undang-undang ini dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan tujuan mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara. Menurut pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing dan tercatat secara resmi pada pasal 2. Ini penting juga menjadi legalitas dan perlindungan hak semua pihak. Poin krusial yang perlu diketahui pertama itu monogami dan poligami. Prinsip utama adalah monogami. Setiap orang hanya boleh memiliki satu pasangan, terdapat pada pasal 3. Namun, di poligami bisa diizinkan oleh pengadilan jika memenuhi kondisi tertentu. Yang pertama, yaitu istri tidak bisa menjalankan kewajiban. Yang kedua, istri punya cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak punya anak atau tidak bisa punya anak. Untuk izin poligami harus ada persetujuan istri, kecuali dalam kondisi khusus, bukti kemampuan finansial, dan janji kesetaraan perlakuan dalam pasal 4 dan pasal 5. Lalu ada syarat perkawinan. Yang pertama itu persetujuan dari kedua belah pihak, terdapat pada pasal 6 ayat 1. Serta ada izin orang tua atau wali. Bagi di bawah usia 21 tahun, jika tidak ada orang tua, bisa dari wali atau keluarga terkait. Jika ada perbedaan pendapat, pengadilan bisa membantu. Lalu usia minimum, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Bisa ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan pasal 7. Lalu ada larangan perkawinan. Dilarang antara keluarga sedarah dekat atau lurus atau menyamping, hubungan semenda atau susuan, atau dilarang agama. Juga bagi yang masih terkait perkawinan, kecuali poligami yang diizinkan berdasarkan pasal 9 dan pasal 8 pasal 9. Lalu yang terakhir itu ada jangka waktu tunggu. Bagi wanita yang putus perkawinan, ada masa tunggu sebelum menikah. Lagi yang diatur lebih lanjut pada pasal yang diatur lebih lanjut oleh dalam peraturan pemerintah pada pasal 11. Lalu yang kedua itu poin krusialnya, yaitu ada pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat bisa dicegah oleh keluarga, wali, atau pejabat berwenang. Harus diajukan ke pengadilan dan perkawinan tidak bisa dilangsungkan sebelum pencegahan dicabut. Lalu pembatalan bisa dilakukan jika perkawinan tidak memenuhi syarat, seperti dilakukan oleh pejabat tidak berwenang di bawah ancaman atau karena salah sangka. Keputusan pengadilan berlaku sejak awal perkawinan, tapi tidak mempengaruhi status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Terdapat pasal 28. Nah, kesimpulannya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjadi landasan penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan serta melindungi hak-hak setiap orang. Meskipun dibuat sudah cukup lama, banyak ketentuan yang masih relevan. Namun seiring perkembangan zaman, ada beberapa aspek yang bisa jadi bahan diskusi untuk penyempurnaan. Nah, bagi teman-teman dan menurut kalian semua, ada bagian mana dari undang-undang yang perlu kita selesaikan, perlu kita sesuaikan dengan kondisi sekarang?